Nah, setelah kamu tahu bahwa perusahaan ini sehat, kita akan lihat nih seberapa profitnya dia itu ada. Kalau profitabilitas, ingat-ingat selalu yang namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi, laba profit ya kan. Oh, ada laba cuan gitu kan. Berarti rasio profitabilitas ini rata-rata bisa kamu temukan di laporan laba rugi. Nah, di dalam laporan laba rugi itu ada dua teman-teman ya. Kita bisa ngelihat dari return on sales ya kan. Hasil timbal balik dari penjualannya dia, itu kita pakai net profit margin atau return on investment. Kita akan melihat ke ROI, yaitu return on equity-nya dia itu seperti apa. Nah, di sini return on equity itu adalah rasio untuk mengukur kemampuan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Contohnya gimana, Sel? Ya kan? Contohnya gini. Ada perusahaan yang dia punya modal itu 100. Tapi ternyata laba bersihnya itu cuma 1. Berarti dari 100 modal yang dia punya, dia cuma bisa menghasilkan keuntungan cuma 1 atau 1%, ya kan? Kalau misalkan kita hitung-hitung. Nah, kalau di sini contohnya Kalbe Farma itu dia punya total ekuitas 17,9 T. Tapi laba bersihnya dia itu 2 triliun. Di mana return on equity-nya itu 11,32%. Berarti dari modal yang dia miliki, modal bersih yang dia miliki, dia bisa menghasilkan laba atau bisa menghasilkan return terhadap modalnya dia itu 11,32%. Nah, di sini tuh kita punya benchmark juga teman-teman. Jadi di bawah ada benchmarknya semua, jadi tenang aja. Benchmarknya di sini itu sarannya kita lebih bagus daripada 15%. Kenapa? Ya kan? Karena kalau misalkan kalian lihat ya, suku bunga acuannya Indonesia sekarang per tanggal 8 Februari 2021 itu ada di 3,75%. Ya kan? Suku bunga deposito per tanggal 8 Februari 2021 juga itu 5 sampai 6%. Terus suku bunga obligasi selama 10 tahun kurang lebih 6 berapa persen gitu. Nah, jadi kalau misalkan dia di atas dari 3 hal yang aku sudah state tadi, dia sebenarnya bagus. Nah, gimana kalau misalkan kita dobelkan dia atau dikalikan 2 gitu kan? Berarti kan lebih bagus lagi. Nah, itu makanya kita di sini kasih benchmarknya lumayan tinggi yaitu 15%. Mudahnya seperti itu, oke? Nah, di sini kita ketahui bahwa return on equity-nya dia itu cuma 11,32%. Nah, tapi apakah return yang 11,32% ini tuh kurang bagus gitu kan? Secara benchmark memang kurang bagus. Tapi kalau kita bandingkan lagi dengan perusahaan yang sejenis, nah nanti kita bisa tahu, oh ternyata return on equity-nya dia itu di atas rata-rata industri yang sejenis. Berarti meskipun dia di bawah benchmark, tapi Kalbe Farma itu outstanding atau wow gitu kan di industrinya dia. Nah, setelah kita tahu return on equity, kita akan cari yang namanya NPM atau net profit margin untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan. Kalau bahasa dagangnya ya, bahasa online shop itu HPP-nya berapa gitu ya kan? Itu biar gampang aja. Nah, tapi di sini bukan HPP teman-teman, HPP ada lagi. Kita pakainya net profit margin ya. Ini biar lebih gampang dulu kalian cernanya, oke? Nah, di sini penjualannya itu 17 triliun. Laba bersihnya dia 2 triliun. Berarti net profit marginnya atau laba bersihnya perusahaan dari penjualan itu bisa menyumbang kurang lebih 11% dari penjualan. Atau ya segini angkanya. Kalau kalian kalikan nih. Nih, kalian lihat sama-sama hasilnya. Nih, kurang lebih nih 202756636970. Ya kurang lebih lah ya, kurang lebih. Ini kalau misalkan kita kasih lagi nolnya nih, banyak kan? Ya kan? Jadi kurang lebih segitu. Nah, benchmarknya adalah di atas 10% itu bagus. Ini bagus, sama tetap harus dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Oke?